Alaihi Wasallam selalu berharap dan meminta kepada Allah agar betul-betul efektif kita menggunakan waktu untuk mempelajari semua risalahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana biasa akhir bulan insya Allah kita belajar hadis arba'in. Sekarang sudah di nomor 15 insya Allah, sudah di nomor 15. Terakhir nomor 14 sudah kita bahas tentang betapa berharganya jiwa dan kehormatan kaum muslimin. Sekarang di hadis nomor 15 ini insya Allah hadis yang sangat besar sekali manfaatnya, dan dulu ketika saya belajar ini dipelajari beberapa kali karena memang pentingnya luar biasa. Walaupun semua yang di hadis arba'in itu penting, 42 hadis yang di hadis arba'in itu penting semua, masing-masing punya hal-hal yang sangat mendukung terhadap penegakan syariat kita insya Allah. Al-hadisu khamisu asyara, hadis nomor 15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini saya yakin jenengan sudah sering dengar nih, dan insya Allah sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sing sinten kemawon beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dikatakan falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkata baik atau diam. Sering bilang kan itu? Nanti kita bahas betapa ini itu luar biasa manfaatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, sing sinten kemawon beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah jarahu, muliakanlah tetangganya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Jadi hadis ini ada 3 poin, ada 3 poin yang dibahas, yaitu yang pertama tentang berkata baik atau diam, yang kedua tentang memuliakan tetangga, yang ketiga adalah memuliakan tamu. Dan 3 poin ini semuanya terkait dengan akhlak, terkait dengan akhlak. Maka tidak terpisah di dalam Islam itu antara hubungan baik kita kepada Allah dengan hubungan baik kita dengan sesama makhluknya Allah. Dalam kasus ini adalah persoalan berkata baik atau diam. Ini persoalan dengan orang lain kan. Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, mendingan menang gitu. Kemudian bagaimana dengan tetangga kita, kita muliakan. Bagaimana dengan tamu kita, kita muliakan. Nah, kita sekarang bahas ini. Sebagaimana biasa, saat ingin membahas tentang konten dari hadisnya, maka kita mempelajari dulu yang meriwayatkan hadis. Ihmiko an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu semuanya, mengenali kisah para sahabat itu penting dan harus dimasifkan hari ini. Karena kita itu balapan dengan konten kreator yang kadang-kadang justru mengenalkan profil-profil orang zaman sekarang yang sebenarnya nggak seberapa bagus, tapi kemudian dipuja-puja. Kekeliruan kita mungkin karena kita jarang menceritakan kepada anak-anak kita tentang kisah-kisah para sahabat. Maka memasifkan tentang kisah para sahabat itu penting karena jelas manfaatnya, jelas jauh lebih besar. Hari ini
remaja kita itu krisis contoh, apalagi di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, yang namanya profil-profil baru itu banyaknya luar biasa dan bisa mengalahkan para sahabat kalau kita tidak mengenalkan tentang kesolehan para sahabat. Padahal perintah Allah itu apa? Di dalam Quran surah An-Nisa 69, wa hasuna ulaika rafiqa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi mengenalkan profil para nabi, para sahabat, para siddiqin, para orang solih itu harus nih, karena wa hasuna ulaika, mereka itu loh sebaik-baik teman, mereka itu loh sebaik-baik yang bisa kita contohi. Jadi kalau membaca hadis sebaiknya kita juga membaca riwayat yang menjadi perawinya. Jadi ini esensi pentingnya mengenalkan para sahabat dan orang-orang soleh agar khususnya ditiru akhlaknya. Hari ini sekali lagi anak-anak kita lebih banyak mengkonsumsi contoh-contoh dari Korea, dari Jepang. Idolanya itu seperti itu. Enggak terkecuali anak saya juga yang dikonsumsi ya begitu, karena memang sekarang konten yang ada begitu. Lihat scroll di HP ya yang muncul itu. Jadi maka kita ikhtiar Bapak Ibu, kita menyampaikan ke anak-anak kita, menceritakan itu ikhtiar. Karena kalau sudah diikhtiarkan, kita bisa berserah diri kepada Allah, bertawakal. Jangan tidak ikhtiar, maksudnya ya perkara mbuh diroke mbuh ora pokoke ikhtiar gitu. Makanya saya mengikhtiarkan anak saya menghafal Quran. Ya akan sampai atau tidak, walau akan diimplementasikan atau tidak itu urusan Allah, tapi saya ikhtiar untuk menjadikan anak-anak menjadi penghafal Quran. Tadi Mas Amar membaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentangku, jawablah fa inni qarib, saya itu dekat banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa bagi orang yang berdoa. Maka penuhilah perintah-perintahku, tetap beriman supaya kalian tetap di atas kebenaran. Itu tadi. Masya Allah. Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. Ada sedikit kekeliruan baca sebenarnya tadi di awal. Ada sedikit kekeliruan bacaan. Kadang-kadang penghafal juga kadang-kadang lupa. Kebetulan saya posisinya agak menyamping jadi nggak ngingetin. Yang di awal kan dibaca faman khofa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi. Harusnya apa? Innallaha ghafurur rahim. Tadi dibaca innallaha azizun hakim. Kadang-kadang begitu. Penghafal juga kadang-kadang lupa. Kalau posisinya jauh mengingatkan nanti jadi gaduh. Makanya pentingnya di belakang imam paham itu pentingnya. Jadi bisa mengingatkan. Nah, apa namanya? Kita ikhtiar, kita berikhtiar untuk menjadikan anak-anak kita mengenali mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, batasan kita adalah ikhtiar. Jangan dengan gini. Alah, paling ora dirungok kowe. Saiki biasa seneng Korea kok. Enggak begitu Bapak Ibu. Konsep kita mengikhtiarkan. Coba, jangan masih ingat enggak? Dulu kita zaman saya dulu tuh mulai belajar bahasa Inggris itu saya SMP gitu. SMP. Kalau zaman sekarang kan SD gitu. Sekarang saya jadi paham tentang bahasa Inggris kan karena waktu SMP itu. Minimal tentang kaidah-kaidah dasar bahasa Inggris itu karena waktu SMP itu saya masih ingat betul. Padahal waktu itu kan sambil lalu. Saya belajar bukan dalam rangka untuk bisa, belajar dalam rangka biar ulangnya itu 10 kan gitu. Gitu. Tapi ternyata itu membekas sampai hari ini kan. Sehingga ketika saya mendengar orang berbicara bahasa Inggris, ya saya paham betul apa yang diucapkan. Nah, ini kan karena ikhtiar guru-guru kita dulu. Maka kita mengikhtiarkan ke anak-anak kita, pokoknya dikenalin aja. Jangan enggak gitu. Di sela-sela waktu ngobrol gitu, kita menceritakan atau membacakan tentang kisahnya Abu Hurairah. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bayangkan,
Makanya kalau bicara tentang Abu Hurairah itu tergambar betapa besar pahala jariahnya. Masya Allah, 5.374 hadis dalam waktu 4 tahun. Beliau itu hanya hidup bersama Nabi Muhammad SAW 4 tahun, tapi ada 5.374 hadis. Ini kalau orang liberal ini hitung-hitung nih, oh berarti sedino piro yo, opo yo mungkin lah orang masuk akal. Kadang-kadang begitu nih. Yang pikirannya liar, orang-orang liberal itu kadang-kadang itu mencari-cari kesalahan. 5.374 hadis petang tahun berarti 300 sekian hari kali 4 berarti sehari piro kuwi, gitu kan. Akhirnya dibilang nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Nah, ini demikian kadang-kadang orang pakai logika, subhanallah. Beliau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, aslinya namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari suku Daus dari Yaman, dari kabilah Daus dari Yaman. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Karena dulunya memang beliau penyembah matahari, makanya dikatakan Abdus Syams. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Adapun Ad-Dausi adalah nama kabilahnya. Kemudian diantara keutamaan beliau, yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi jenengan kalau membayangkan paling banyak meriwayatkan hadis, kita cuma sekarang implementasinya adalah oh betapa pentingnya kita menyampaikan kepada orang lain, karena jariah yang diperoleh besar sekali. Man dalla ala khairihi falahu ajr mislu fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan jalan kebaikan kemudian orang itu mengamalkan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menjalankannya itu. Masya Allah. Sekarang saya menyampaikan seperti ini, beliau dapat pahalanya. Masya Allah ya. Kita tiru Bapak Ibu, sekemampuan kita tiru. Jadi sekali lagi, seluruh fasilitas yang Allah titipkan pada panjenengan itu adalah kendaraan untuk jenengan masuk surga. Sebagian dengan hartanya, sebagian dengan tenaganya, sebagian dengan ilmunya. Masing-masing orang kan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Ada yang berilmu, ada yang berharta. Syukur-syukur berilmu dan berharta. Gitu. Ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan kesehatannya, macam-macam. Kemudian yang kedua, ini Masya Allah, saya membaca kisahnya Abu Hurairah di bagian ini tuh saya mengingat diri saya sendiri sebenarnya. Ketika mulai hijrah, kemudian dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, itu mengingat Abu Hurairah ini. Jadi Abu Hurairah itu, jangan bisa bayangkan dari Yaman ke Madinah itu seberapa jauh. Beliau bertekad menuju ke Madinah dan dia menjadi ahli suffah. Ahli suffah itu orang yang nggak punya apa-apa, hidupnya di belakang Masjid Nabawi, nggak punya keluarga, nggak punya penghasilan, gitu. Betul-betul hanya belajar saja. Orang yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk belajar. Karena memang belajar butuh waktu, Bapak Ibu semuanya. Saya merasakan betul gitu. Kadang-kadang tergoda saya juga untuk kembali terjun ke dunia usaha lagi maksimal. Seiring kebutuhan yang bertambah. Tapi sekali lagi, lantas saya dibasaraya oleh Allah keterampilan dalam belajar, bagaimana pertanggungjawabannya kelak. Karena tidak semua orang yang belajar juga bisa menerangkan. Gitu. Jadi kan pernah nggak dengar doktor atau profesor ngomongnya muter-muter nggak jelas? Pinter, tapi kalau menerangkan itu muter-muter nggak jelas. Dan saya sering, karena guru saya banyak juga nih yang doktor. Kadang-kadang pinter, kita tahu persis yang bersangkutan pinter, tapi subhanallah di dalam menerangkan itu nggak karu-karuan, muter-muter nggak jelas. Jadi kalau orangnya nggak niat betul belajar, nggak akan dapat ilmu. Ya hanya dapat berkahnya saja. Jadi saya ketika belajar itu, yang kebetulan pengajarnya dokter itu dari sekian puluh orang, yang tahan ini cuma 2 orang. Tahan ngikuti kitabnya satu persatu, mengharokat itu hanya paling 2-3 orang. Selebihnya ya menyerah. Ini ngomong apa tuh jadi. Nah, dan banyak terjadi nih. Kalau jenengan ingat nih, saya dulu sempat di MIPA UGM. Sebelum di teknik kimia saya di MIPA UGM 1 tahun nih, di matematika murni. Ada dosen, mungkin sebagian jenengan kenal nih. Beliau itu kalau ngajar, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kita di belakang,
Padahal di UGM kan sudah terseleksi, insya Allah ya bocah pintar-pintar lah insya Allah. Itu saja, kami yang di belakang itu, iki ngomong ngopot iki. Mengajarkan itu banyak gitu. Kalau dulu masih pakai kapur gitu. Dua papan tulis besar dari sini. Terus rumus semuanya ditulis. Terakhirnya sama dengan 0. Hambok wis kayak mau kondo 0 wae. Dari sini sampai ke sini panjang banget sama dengan 0. Kemudian beliau tertawa sendiri. Menurut beliau itu lucu. Kita mau tertawakan beliau karena lucunya beliau. Pulang itu kita gak dapat apa-apa. Ini jadi ngomong apa lagi mau. Jadi suatu ketika ini kisah bahwa ini pentingnya kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu orang yang pernah membuat semacam roket dan penelitiannya semuanya dilakukan di lab. Tapi diluncurkannya di Parangtritis. Sehingga beliau sempat ada kecelakaan kerja karena ada faktor mue yang tidak dihitung dengan sempurna. Ada faktor mue yang tidak dihitung dengan sempurna. Jadi dirancang di sini di lab itu kan suhunya berbeda dengan suhu Parangtritis. Ternyata saklarnya karena kena panas nyeklek dewe, akhirnya nyembur, sempat kebakar badannya. Subhanallah. Nah itulah, pinter boleh, tapi tetap saja Allah yang punya kuasa. Dari situ kita sadar betul bahwa kecerdasan itu total milik Allah. Jadi yang namanya Abu Hurairah itu orang yang sangat intensif di dalam belajar. Tentu saja dengan seluruh kekurangannya Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Dulu ketika longgar, saya bukan termasuk yang senang belajar. Jadi ketika longgar ya senangnya usaha. Bagaimana meningkatkan usaha, merencanakan untuk bikin rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, mempersiapkan anak-anak dengan kondisi kehidupan yang bagus secara ekonomi. Begitulah kira-kira. Begitu kemudian saya hijrah, kemudian mempelajari sesuatu, itu memang cinta. Saya cinta betul dengan belajar, walaupun dengan seluruh keterbatasan. Saya katakan keterbatasan itu ngatan Bapak Ibu. Belajar itu butuh fasilitas. Jangan yang belajar pasti tahu. Fasilitas fisik dan non fisik. Non fisik pikiran, kita butuh pikiran tenang. Gini bang, jadi kan kebayang nggak belajar sambil mikir utang. Lebu-lebu. Saya 5 tahun menyelesaikan urusan dengan perbankan waktu itu. Saya masih punya tanggungan hampir 1 M ketika berhenti itu 700 sekian dan diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Masya Allah dikasih jalan waktu itu. Angsuran hampir 20 sekian juta angsurannya. Alhamdulillah Allah selesaikan. Waktu itu dikasih usaha batik. Jadi yang menolong saya waktu itu Allah berikan usaha batik dan Masya Allah waktu itu laris. Masya Allah. Begitu selesai, ternyata selesai pula penghasilan. Tentunya sama istri, berarti ini awet dewe wis orang ngangsur, awet dewe iso nabung minimal selawe yuta per sasi ya. Begitu rampung angsuran, rampung usahane. Jadi ingat surat Al-Kahfi ini, jangan pernah katakan sesuatu besok kecuali dengan ucapan insya Allah. Saya dulu waktu itu kepedean, hitung-hitungan matematika kan, berarti sejak ini orang ngangsur, berarti iso nabung sak menemi. Ternyata enggak. Ternyata enggak, Masya Allah. Bahkan kemudian kita nol kembali, saya ngontrak lagi, sebagian sudah datang ke tempat saya tinggal, kita ngontrak lagi sampai hari ini. Nah, itu namanya keterbatasan, dan belajar sesungguhnya secara asal itu sangat butuh fasilitas. Contoh ya Ibu, saya itu listrik di rumah kan 450, saya berkali-kali ceritakan dengan komputer itu mati semua. Jadi saya bikin komputer baru, saya nabung bikin komputer yang bagus. Saya beli, saya rakit sendiri, saya beli motherboard, saya beli alat-alatnya sendiri. Sampai jadi, saya rancang sendiri, saya bisa rancang sendiri. Subhanallah, ada yang nggak terhitung. Ya Pak, listrik 450 ternyata setelah saya cek dengan alat naik turun, itu jebol semua.
Subhanallah. Saya nangis Bapak Ibu waktu itu. Karena Pak, saya belajar butuh tempat. Jangan bisa bayangkan Bapak Ibu. Ini saya sedikit ceritanya karena cerita Abu Hurairah yang rajin belajar, maka saya ceritakan ke jenengan kisah saya kepada panjenengan. Jangan bisa bayangkan, saya menerangkan seperti ini jenengan. Saya menerangkan seperti ini jenengan. Itu di depan itu kan pasti ada Windows, poin-poin. Ini ayat ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Saya seperti membaca layar kan gitu. Karena apa? Karena saya belajar membaca layar. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau saya menerangkan ke jenengan itu, kan banyak dalil yang muncul, Quran nomor sekian, ayat sekian, ayat itu kan dalam bentuk Windows, dalam bentuk layar-layar yang saya baca gitu. Nah, saya butuh banget yang namanya alat-alat seperti itu. Qadarullah dibuat mati sama Allah. Makanya saya nangis karena saya lihat ini gimana saya belajarnya gitu. Mengulang perkataan ulama, gitu. Membaca kitab, cuma sekarang kan lewat layar, nggak lagi lewat buku. Mungkin jangan lihat ustadz-ustadz yang lain juga mesti bawa iPad gitu kan, itu karena membiasakan untuk seperti itu. Sekarang tafsir Ibnu Katsir hadir di pad, mudah, fisiknya ada, kitab fisiknya ada, tapi kan harus buka-buka lama ya kan, sambil buka sambil bukan eta wiswi, belum menghafalnya. Makanya yang namanya tab atau peralatan belajar itu penting sekali. Nah, di dalam keterbatasan yang saya tidak memiliki itu, saya melihat belajar dari Abu Hurairah. Beliau di dalam kemiskinan dan tetap miskin sampai meninggal. Tetap miskin sampai meninggal. Subhanallah. Saya menulis manual seperti ini. Saya menulis manual seperti ini. Saya berpikir mudah-mudahan menulisnya saya juga menjadi pahala tersendiri. Tapi belakangan ketika jadwal sudah mulai padat, jangan bayangkan gitu Bapak Ibu bahwa mohon maaf ini saya ceritakan jangan pernah bayangkan bahwa seluruh masjid itu memfasilitasi ustadz, itu tidak Bapak Ibu semuanya. Dan saya banyak melakukan itu. Kadang-kadang di kampung-kampung yang jauh gitu, boro-boro kok mikir kayak ustadz ya gitu. Kadang-kadang untuk air saja kadang-kadang nggak ada. Gitu gitu. Ini kisah. Tapi sekali lagi saya belajar dari Abu Hurairah. Jangan bayangkan gitu. Abu Hurairah, Bapak Ibu, Abu Hurairah itu saking miskinnya sampai pernah kelaparan. Kemudian karena saking laparnya dia di masjid itu guling-guling. Ini kisah, nanti kalian bisa baca. Guling-guling untuk menunjukkan sebenarnya ke orang lain bahwa saya itu ada masalah gitu. Sayangnya para sahabat yang lain tuh nggak ngerti karepe Abu Hurairah, sehingga diruqyah. Orang lapar diruqyah. Bukan dikasih makan, diruqyah, dikiranya kesurupan. Kemudian dia mengatakan laisal ladzi taro innama huwal ju'. Sing tok deleng itu tuh seperti yang kalian kira, aku ki lapar. Itu saking miskinnya. Aku cara bahasa Cilacap nyong kowe kencot men. Itu ini terjadi nih, saking miskinnya, subhanallah. Dan ketika saya hijrah Bapak Ibu, saya sempat mengalami itu. Ammar Az-Ziyad itu sempat mengalami itu. Saya dalam kondisi sebelumnya longgar dalam kondisi longgar, sehingga saya tidak tahu bahwa kalau tidak ada itu boleh hutang. Boleh hutang ke warung maksudnya. Jadi ketika saya nggak ada beras itu saya pikir ya sudah diam aja. Dan itu pernah terjadi sama saya waktu pertama hijrah, sampai anak kelaparan itu pernah ngalami. Nah ini hikmahnya banyak, luar biasa. Saya katakan ke istri, kadang-kadang dulu ketika longgar beli fasilitas alat senilai 30 juta itu ngomong sekarang berangkat. Sekarang butuh tab hanya 5 juta saja harus mikir lama, padahal fasilitas yang mengharuskan. Kadang-kadang istri bilang, masa emen tuh kayak ya Allah, ini ku rajinnya pol-polan, mudah-mudahan Allah berkahi. Hal-hal seperti itu saya belajar dari Abu Hurairah, karena ternyata kemiskinannya justru menjadi bagian dari rahmat Allah untuknya. Jadi saya tetap bersemangat di dalam belajar. Hari Ahad kemarin ada masjid bagus, masya Allah, masjid kaya raya ini, bukan masjid miskin,
WA ke saya, Ustaz, jenengan Ahad pagi ada waktu nggak ba'da subuh? Saya bilang saya sudah ada jadwal rutin, tapi kalau memang jenengan menghendaki nanti saya geserkan, saya konfirmasi ke panitia, saya geserkan. Jadi yang Ahad pagi memang bisa digeser waktunya. Oke, berarti bisa ya Ustaz? Bisa. Tapi mboten enten sangune nggih Ustaz. Masyaallah. Sampai ada masjid besar pun seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya bukan termasuk orang yang insya Allah bukan mencari yang seperti itu. Dan saya sudah, Pak Taufan yang sering ikut saya itu tahu persis gitu, bahwa yang dicari Ustadz itu bukan itu, bukan itu. Kita berangkat ke sana, Masya Allah, suki-suki, pesertanya suki-suki. Pak Taufan yang agak marah sama saya, suki-suki kok yang orang mikir ke Ustadz ya? Kadang-kadang begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kadang-kadang kemiskinan sehingga kita bisa bicara seperti ini. Dulu ketika kaya raya nggak pernah terlintas yang seperti itu, bahwa orang berkebutuhan dan sebagainya, itu nggak terlintas. Makanya saya ketika nggak ada makanan pun saya nggak tahu bahwa saya itu bisa ngambil dulu ke warung, itu nggak tahu dulu. Jadi kisah ketika kemiskinan meliputi. Alhamdulillah kita sekarang sudah sangat terbiasa dengan itu, sehingga bukan hal yang aneh lagi. Kekurangan itu bukan hal yang aneh lagi. Sebagaimana Abu Hurairah juga merasakan itu. Tapi semuanya suatu ketika suatu ketika ini kisahnya Abu Hurairah, beliau lapar. Jadi persoalannya Abu Hurairah persoalan seputar lapar. Kalau jenengan sudah nggak lapar, kok nggak mau belajar ya kebangetan. Jenengan sudah nggak lapar, wisi wono alasan ora sinau ya kebangetan. Malah dengan kenyangnya jenengan malah dolan terus repot nih. Abu Hurairah lapar berat, maka kemudian lewatlah Abu Bakar. Kemudian Abu Hurairah bertanya tentang sesuatu terkait dengan Al-Quran kepada Abu Bakar, yang ayatnya terkait dengan kelaparan. Maksudnya ben dejak madang. Ini jenengan bisa baca kisahnya nanti. Ternyata Abu Bakar nggak paham. Abu Bakar lewatlah. Habis itu Umar bin Khattab lewat. Demikian juga kemudian Abu Hurairah bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, yang terkait dengan lapar. Maksudnya ben Umar ini ngejak di madang. Ternyata enggak juga. Kemudian lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tahu, oh ini orang lapar. Maka kemudian diajaklah Abu Hurairah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ke ruangan. Kemudian Rasulullah ngambil bejana yang ada isinya susu. Ada isinya susu dalam bejana. Bukan bejana yang besar. Maka sudah alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Ternyata Rasulullah menyampaikan ke Abu Hurairah, panggil tuh seluruh ahli sufah. Aduh, aku tuh aku sing ngono mombe. Bisa kecotek pol-polan gitu. Malah suruh manggil ahli sufah, di dalam hati menggerutu. Ingat, di dalam hati menggerutu, karena dia berpikir harusnya ini jadi rezeki saya yang sudah sangat lapar. Kenapa kemudian malah mau dikasih ke orang lain? Tetapi, lah ini tetapinya ini yang penting. Nah ini yang membuat saya kuat. Tetapi taat kepada perintah Allah dan Rasulnya pasti membuahkan keberkahan. Ini poinnya. Maka walaupun lapar luar biasa, hendak hati pengen minum itu biar kenyang, tapi dia tetap mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dia panggil seluruh ahli sufah. Jumlahnya banyak. Jangan tahu ahli sufah itu jumlahnya banyak, nggak sedikit. Maka kemudian dia yang diperintahkan untuk mendatangi satu-satu. Minumlah. Maka diminum oleh satu orang sampai kenyang. Minumlah. Enggak habis-habis tuh di tempat itu. Tetap ada jumlahnya. Nah, ini di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sampai semuanya kenyang. Bayangin, sebanyak itu bejananya tetap. Jadi orang entek-entek nih, ini kejadian. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian akhirnya tersenyumlah Abu Hurairah. Tinggal saya dan kamu Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah, minumlah. Maka kemudian, wah senang banget, lagi lapar, sampai Rasul mengatakan minum lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya sudah tidak ada lagi ruangan untuk menampung minuman itu. Orangnya benar-benar warak tenan. Baru kemudian Rasulullah minum. Masya Allah. Jadi coba dengan lihat, betapa taat kepada Allah dan Rasulnya itu berbuah keberkahan luar biasa. Ini berkahnya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Judulnya apa? Lapar. Lapar.
lapar nggih. Jadi jenengan jangan heran nggih kalau ada orang soleh diberi lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sebuah kehinaan nggih. Karena memang kadang-kadang mungkin cara merawat Allah terhadap orang soleh dengan itu, sehingga dia ingat akan kebesaran Tuhannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering saya sampaikan di Al-Imran 185 ini, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Kadang-kadang yang namanya kenikmatan dunia itu justru menjerumuskan. Banyak orang tidak mau belajar karena merasa profesor. Gini bang, profesor kok ngapain nih gunung kono sing ngomong sapa? Ya, dia mendapatkan nikmat profesor, tapi dengan nikmatnya itu dia terjebak untuk tidak mau belajar. Gini bang, nggih. Banyak terjadi. Padahal sifat ilmu itu sifatnya air. Air itu mencari tempat yang rendah, bukan tempat yang tinggi. Air hanya akan naik ke tempat yang tinggi kalau dipompa, didorong-dorong. Profesor mau duduk di bawah, itu kalau nggak didorong-dorong nggak gampang, kecuali dia dirahmati oleh Allah. Itu artinya apa? Nikmatnya dia menjebak dia. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Kekayaan kadang-kadang juga begitu. Rumong Sasuki, dia merasa pantas sombong. Dia pakai mobil bagus sehingga dia sombong. Subhanallah. Maka berhati-hatilah dengan nikmat. Makanya banyak di antara orang-orang yang soleh mendapatkan ujian semisal. Mungkin maksud Allah supaya dirawat dirinya tidak ada sedikit pun kesombongan. Dia sadar betul tentang kebutuhannya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat Abu Hurairah itu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi kalau jenengan mau membuat berhasil putra putri panjenengan, tugas panjenengan adalah bagaimana membuat putra putri panjenengan berbakti sama ibu. Ini clear, dalilnya sangat banyak. Kita bisa saja menyekolahkan anak kita kemanapun, sampai jadi dokter ke Amerika, ke Perancis, tapi kalau dia nggak berbakti sama ibunya, nggak bakal jadi orang sukses. Mustahil. Sebaliknya mungkin anak kita biasa-biasa saja, rapat yo pinter mungkin, tapi kalau dia bekti dengan orang tuanya, ibunya khususnya, yakin pasti dia jadi orang berhasil. Ini poin Bapak Ibu. Karena inilah riwayat orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Bayangkan, orang yang meriwayatkan hadis paling banyak adalah orang yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Sekali lagi, suatu ketika Abu Hurairah lapar mana? Jadi kisahnya beliau seputar lapar. Maka kemudian dikumpulkan beliau dengan para sahabat pada Rasulullah. Masing-masing dikasih 2 kurma dan air. Kata Rasulullah, makanlah kurma ini 2, maka cukup untuk mengenyangkan kalian dalam sehari ini. Jadi 2 kurma loh, 2 kurma. Tapi berkahnya Rasulullah, 2 kurma didahar plus air, maka pasti kalian akan kenyang sampai sore. Maka kemudian apa yang dilakukan? Seluruh sahabat makan dua-duanya. Abu Hurairah dimakan satu-satunya, disimpan. Ditanya Rasulullah, lah kok mangan siji sampean? Nggih, sing setunggal nggih ibu kula. Bayangin tuh, Abu Hurairah seperti itu, saking baktinya kepada ibunya, Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, makanlah, nanti untuk ibumu ada jatahnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya mendengar kisah itu, Masya Allah. Kemudian saking bakti dengan ibunya, ini poin jenengan perhatikan betul. Saking bakti dengan ibunya, maka dia sangat menginginkan ibunya mendapatkan hidayah. Jenengan tahu nih, ibunya Abu Hurairah itu orang yang suka mencela agama Islam, benci banget kepada agama Islam, sampai dikatakan kowe mati kowe tetap aku orang mlebu Islam. Sampai pokoknya kalimat yang menyakitkan sekali Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah bakti sama orang tua. Jadi bisa lihat coba. Jadi kalau ada anak alasan orang tuanya katanya pecicilan, kita nggak berbakti, keliru. Seposisi apapun orang tua kita, apalagi cuma kesalahan waris, kok awet dewe terus bertengkar dengan orang tua, subhanallah. Ini mencela agama Islam, mencela Nabi Muhammad SAW. Maka sering sakit hati itu yang namanya Abu Hurairah. Sampai suatu ketika ada kalimat yang sangat menyakitkan yang membuat Abu Hurairah itu menangis, nggak kuat. Maka kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku begini dan begini.
doakan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi amma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka segera setelah berdoa Abu Hurairah pulang ke rumah. Jangan tahu apa yang didapati? Ternyata begitu ketuk pintu rumah, ibunya sedang ngambil air wudhu. Jadi zaman dulu tuh orang udah tahu wudhu nih. Sudah ngambil air wudhu, kemudian dia mengatakan, "Sik, ojo mlebu dhisik. Saya tak pakai hijab." Kemudian dia pakai hijab. Dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian Abu Hurairah lari ke Rasulullah, menangis pula, menangis bahagia saking senangnya ibunya masuk Islam. Masya Allah, sabarnya Abu Hurairah. Sebaliknya sekarang kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi bentuk cinta terbesar seorang anak kepada ibu atau ibu kepada anak, persoalan menjaga hidayah. Bukan persoalan yang lain, Bapak Ibu. Bukan persoalannya dengan memberikan rumah, memberikan mobil dan sebagainya. Itu iya, ukuran dunia. Tapi menjaga hidayah di anak kita itu yang jauh lebih penting. Maka jangan boleh tanyakan ke anak-anak saya. Saya bisa sangat marah kepada anak saya jikalau persoalan hidayah. Persoalan lain saya nggak terlalu marah, tapi begitu anak sholat kok lambat lah, saya ngamuk betul itu. Saya bisa ngomel keras, bahasa saya bisa sangat keras. Karena apa? Ini persoalan menjaga hidayah, Bapak Ibu. Apalah artinya dia jadi doktor, jadi profesor, hidup di Perancis, hidup di Amerika, tapi hidayahnya nol. Untuk apa, Bapak Ibu semuanya? Kita hidup di dunia hanya sebentar. Maka bentuk cintanya Abu Hurairah kepada ibunya, dia ingin betul ibunya betul-betul dapat hidayah. Alhamdulillah dapat. Bahkan dapat bonus doa. Allahumma habib ubaidika hada, ya Allah jadikanlah pada hambaku ini wa ummahu dan ibunya kecintaan seluruh kaum muslimin kepadanya, dan jadikan mereka berdua mencintai seluruh kaum muslimin. Dan terbukti hari ini jenengan coba mendengar kata-kata Abu Hurairah, apa enggak cinta tuh? Jadi memang diletakkan di hati-hati orang beriman oleh Allah untuk mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Jadi ini sekaligus untuk tes buat jenengan. Kalau jenengan tidak mencintai Abu Hurairah dan ibunya, jangan-jangan jenengan bukan orang beriman. Karena ini doanya Nabi Muhammad SAW langsung, ya Allah jadikan di hati orang-orang yang beriman untuk mencintai Abu Hurairah dan ibunya, dan jadikan keduanya, Abu Hurairah dan ibunya, mencintai kaum muslimin. Bayangin Bapak Ibu, ini doa yang sangat agung, buah dari lapar. Masya Allah, kekurangan yang teramat sangat tidak membuatnya menjadi kemudian tidak patah semangat. Itu setidaknya saya rasakan hari ini, Bapak Ibu. Saya sekarang sering berjalan dengan Pak Taufan. Jadi beliau tahu tentang kisah-kisah bahwa di balik ilmu yang saya sampaikan, perjuangan untuk mendapatkannya itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya mulazamah dengan beberapa ustadz sampai bertahun-tahun. Saya duduk dulu setiap Selasa pagi, kita menyelesaikan kitab, mengharokati satu-satu. Itu butuh perjuangan panjang, Masya Allah. Dan saya berusaha menampilkan kenjenengan dalam bentuk yang sesederhana mungkin. Sebagaimana saya ulang-ulang kepada panjenengan ini bahwa tidak semua teman yang belajar pintar, tapi tidak semuanya bisa menerangkan. Makanya amanah ini yang saya jaga betul, dan ini pesan istri saya ke saya. Saya itu ngaji di banyak tempat, ayah, tapi yang saya bisa paham itu malah justru dari ayah. Nah ini saya jadikan semangat untuk tetap berdakwah walaupun kondisi sangat sulit. Kalau ada yang mau wakaf iPad, kasih ke saya, insya Allah bermanfaat. Kalau jenengan punya iPad hari ini nganggur, kasih ke saya, insya Allah jenengan jariah sepanjang waktu itu. Karena saya butuh hari ini, insya Allah. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan Abu Hurairah adalah mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi. Jadi keberkahan atas doa dirinya dan ibunya. Nah Bapak Ibu semuanya, ternyata hari ini kita hanya membahas Abu Hurairah ini, belum kontennya. Insya Allah nanti kontennya kita bahas di pertemuan berikutnya, karena sekali lagi memperkenalkan kisah orang soleh itu menjadi penting. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan
manfaat yang besar ya, untuk kita tiru ya, untuk kita tiru. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Bapak Ibu semuanya bisa mengenal kisah-kisah orang soleh. Saya usul Bapak Ibu ya, di masjid diadakan acara membacakan kisah para sahabat anak-anak nih. Sekali waktu dikumpulkan anak-anak, dikasih makan, dibacakan kisah sahabat, itu insya Allah gak akan sia-sia usahanya dengan gak akan sia-sia. Mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih komunikatif dengan anak-anak. Insya Allah akan memberikan manfaat besar setidaknya untuk generasi kita yang ada di lingkungan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk isinya kita sampaikan sekali lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi kita tetap menyelesaikan hadis arba'in supaya satu-satu kita mendapatkan kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Barokah dari Allah.